Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha mulia, Zat yang maha agung, yang berkat rahmatnya, yang berkat hidayahnya dan inayahnya, Allah berikan kita kesempatan yang begitu besar, yaitu dipertemukannya kita dengan bulan Ramadan yang mulia ini. Maka para sahabat ridwanullahu alaihim 6 bulan sebelum masuk Ramadan mereka berdoa pada Allah agar disampaikan di bulan ini. Kemudian setelah mereka berpuasa sebulan penuh lamanya, 6 bulan berikutnya mereka berdoa agar Allah terima segala bentuk amalan mereka di bulan Ramadan. Maka ini menunjukkan betapa agungnya bulan ini. Harus kita syukuri bahwa ini adalah nikmat yang besar, dan semoga bulan ini menambah ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita kirimkan salam terhadap nabi besar kita, qudwatuna, landasan kita, tauladan kita, baginda kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, banyak di antara umat Islam yang ketika ditanyakan pada mereka apa puasa itu, mereka menjawab puasa itu adalah menahan lapar dan haus, mulai dari subuh terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Kalau naik ke pondok, puasa itu adalah menahan lapar dan haus dan segala hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Oleh karena itu banyak di antara umat Islam yang tidak mengerti apa makna puasa itu. Mereka menyangka puasa ya puasa, menahan lapar dan haus saja. Mereka lupa bahwa ada hal yang lebih penting daripada itu. Ada hal yang harus dijaga, yaitu menjaga hal-hal yang akan merusak puasa itu. Puasa adalah ibadah yang agung. Oleh karena itu, Allah memberikan stigma bahwa setiap amalan Ibnu Adam itu lahu, untuknya, kecuali berpuasa. Fa innahu li, kata Allah. Puasa itu untuk saya. Wa ana ajzibi. Dan Allah sendiri akan membalasnya. Maka ini menunjukkan ada hal yang spesial di sini. Dan untuk mendapatkan hal yang spesial itu, tentu kita harus ekstra mengerjakannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al-Hakim. Apa kata Rasulullah? Laisa siyam min al-akli wasyarab. Innama siyam min al-lagwi war-rafath. Fa in sabaka ahadun aw
jahula 'alaika faltaqul inni sha'im, inni sha'im. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpuasa itu tidak cukup menahan lapar dan dahaga saja. Akan tetapi berpuasa itu adalah menahan dari segala bentuk lagha yang kosong, yang tak bermanfaat, dan menahan dari segala bentuk rafath, kata-kata yang senonoh, kata-kata yang mungkar. Maka ketika ada orang-orang yang mencela, ketika ada orang-orang yang menghina, maka dia berkata, inni sha'im, inni sha'im. Saya sedang berpuasa, saya sedang berpuasa. Maka ada hal-hal yang harus dijauhi dalam berpuasa ini. Tak cukup menahan lapar dan minum saja. Akan tetapi orang yang benar-benar berpuasa, dia akan meninggalkan segala bentuk hal-hal yang kosong, yang tidak bermanfaat, baik perkataan ataupun perbuatan. Maka apa ganti yang kosong ini? Adalah menambah ketakwaan kepada Allah, menambah amalan-amalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian orang-orang yang benar-benar berpuasa akan menjauhi perkataan-perkataan keji, perkataan-perkataan yang mengundang syahwat, segala bentuk yang rafath. Rafath ini adalah perkataan-perkataan yang menuju kepada seksualitas. Oleh karena itu, puasa ini apa gunanya? Menundukkan syahwat kita. Karena syahwat akan lemah di depan puasa. Karena syahwat akan berkurang ketika diri ini melemah. Maka ketika ada orang-orang yang mencelanya, ketika ada orang-orang yang mengejeknya, dia tak akan membalasnya. Dia tak akan melawan. Dia tak akan balas mencaci. Akan tetapi dia berkata dengan perkataan yang mulia, inni sha'im. Saya sedang berpuasa. Maka para kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, berpuasa tidak cukup menahan lapar dan haus saja. Akan tetapi ada hal-hal yang harus kita jauhi. Meninggalkan hal-hal yang tidak berguna dan menggantinya dengan hal-hal yang berguna. Mulai dari salat sunnah, bersedekah, kemudian bisa diganti dengan membaca kitab-kitab para ulama, mengkaji sirah nabawi, dan hal-hal lain sebagainya yang bermanfaat. Faiza faraghta fansab. Kalau ada waktu kosong, maka isilah dengan hal-hal yang bermanfaat, membaca Al-Quran dan lain semisalnya. Maka jalan kemenangan untuk Ramadan ini sangat banyak. Kalaulah kita tak mampu menang dari segi bersedekah, maka kita cari jalan menang dari segi tilawah Al-Quran. Kalau tak mampu menang dari segi tilawah, kita cari jalan menang dari salat-salat sunnah, qiyamul lail, dan lain sebagainya. Maka mudah-mudahan Ramadan ini menjadikan kita orang-orang yang benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi segala larangannya dan mengerjakan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hal ini dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.